Kata mereka, kejahatan dimulai ketika kamu mulai memperlakukan orang sebagai benda. Kutipan dari C.S. Lewis ini bukan hanya tentang apa yang orang lakukan terhadap orang lain, tetapi juga tentang apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Setiap orang dalam lingkaranmu, setiap pengaruh yang kamu terima, meninggalkan jejak. Pertanyaannya, jejak seperti apa yang mereka tinggalkan? Di dunia saat ini, konsep ilmu sihir mungkin terasa kuno atau berlebihan. Pikiran kita langsung membayangkan topi runcing dan kuali, tetapi izinkan saya menantang Anda. Ancaman terbesar bagi jiwamu seringkali datang dengan penyamaran biasa. Mereka halus, terengkana, dan kadang-kadang terselubung dalam kedok persahabatan atau pesona. Pesan ini bukan tentang menyebarkan ketakutan, tetapi membekali Anda dengan kepekaan rohani. Orang-orang terpilih, ada kekuatan spiritual yang bekerja, kekuatan yang berusaha memanipulasi, mengendalikan, dan mengalihkan Anda dari tujuan Tuhan. Pertempuran itu bukan hal baru. Itu telah berkecamuk sejak Taman Eden. Hari ini, kita akan mengungkap 5 tanda bahwa seseorang adalah penyihir yang berusaha memanipulasi dan mengutuk hidup Anda. Ini bukan tentang menghakimi atau paranoia, tetapi tentang kejelasan dan kebebasan. Karena ketika Anda bisa melihat kegelapan apa adanya, Anda bisa berdiri teguh dalam terang kebenaran. Mari kita ungkap bayang-bayang ini bersama-sama. Tanda pertama, selalu mencari informasi pribadi. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang dalam hidup Anda mungkin memiliki niat jahat adalah kebutuhan mereka yang terus-menerus untuk mencari informasi pribadi. Mereka, Yuzil, selalu mengorek kehidupan pribadimu dan ingin tahu setiap detail kecil tentangmu. Awalnya mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi seiring waktu, Anda akan melihat pola. Orang ini tidak hanya bertanya karena penasaran. Mereka merasa berhak tahu urusan Anda. Mereka akan mendesak untuk mendapatkan detail tentang hubungan, karier, rencana, bahkan keluarga Anda. Mereka mungkin bertanya tentang tujuan, keuangan, atau apa yang terjadi di rumah Anda. Ketika Anda ragu untuk berbagi atau menyimpan sesuatu sebagai rahasia, mereka kesal. Mereka akan berkata, "Kenapa tidak bilang ke aku? Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu begitu tertutup?" Pertanyaan mereka bukan tentang merayakan kemenangan Anda atau mendukung impian Anda. Ini tentang kontrol. Seperti yang dikatakan C.S. Lewis, rahasia punya cara untuk membuat dirinya diketahui, bahkan melalui percakapan yang paling polos. Semakin banyak Anda berbagi, semakin besar kuasa yang Anda berikan kepada mereka yang mungkin menggunakannya untuk melawan Anda. Masalahnya, penyihir atau mereka yang dipengaruhi oleh kekuatan gelap membutuhkan informasi untuk bertindak, entah itu untuk mantra ritual atau sekadar menyebarkan negativitas. Mereka berkembang dengan mengetahui langkah Anda. Mereka akan menggunakan apa yang Anda bagikan untuk menghalangi kemajuan Anda, menabur keraguan, atau membuat rencana gagal. Itulah mengapa Anda mungkin melihat pola di mana segala sesuatu runtuh. Setelah Anda memberitahu orang ini tentang impian atau langkah berikutnya Anda, pikirkan, seberapa sering Anda berbagi kabar gembira hanya untuk melihatnya hancur tak lama. Kemudian, mungkin Anda berencana memulai bisnis baru, membeli rumah, atau membuat perubahan karier besar. Dan begitu Anda memberitahu seseorang, itu tidak terjadi. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah tanda bahaya. Alkitab berkata dalam Amsal 4:23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Menjaga hatimu berarti berhati-hati dengan apa yang kamu bagikan dan kepada siapa kamu membagikannya. Tidak semua orang dalam lingkaranmu mendukungmu, dan beberapa mungkin secara aktif bekerja melawanmu. Entah disadari atau tidak, orang yang mencari informasi seringkali melampaui batas, bahkan mencoba memaksa masuk ke hidup Anda. Mereka mungkin berpura-pura dekat dengan Anda, mengenakan topeng persahabatan atau kepedulian. Mereka akan menggali hal-hal yang seharusnya tetap pribadi rencanamu, dinamika keluargamu, hubunganmu,
dan menggunakan apa yang mereka pelajari untuk melawanmu. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah bergerak dalam diam. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang hidup Anda. Simpan rencanamu antara Anda dan Tuhan sampai waktunya untuk berbagi. Perhatikan pola dan energi yang Anda rasakan setelah berbicara dengan seseorang. Jika seseorang selalu membawa kekacauan, keraguan, atau negativitas setelah Anda berbagi, itu tanda untuk mundur dan menetapkan batasan. Ingat, tidak semua yang bertanya adalah teman. Tetaplah berdoa, gunakan kepekaan rohani, dan biarkan Tuhan membimbing siapa yang Anda izinkan masuk ke lingkaran dalam Anda. Tanda kedua, terlibat dalam penyembahan berhala. Tanda jelas lainnya bahwa seseorang dalam hidup Anda mungkin dipengaruhi oleh kekuatan gelap adalah jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya tentang menyembah patung atau dewa kuno. Itu bisa mengambil banyak bentuk. Ini terjadi setiap kali seseorang mengangkat sesuatu atau seseorang ke tempat yang hanya milik Tuhan. Dan orang yang terlibat dalam penyembahan berhala mungkin tidak melihat ada yang salah dengan itu. Misalnya, mereka mungkin menyembah seorang selebriti, gaya hidup, atau bahkan diri mereka sendiri. Ambil contoh Beyoncé dan Basis penggemarnya. Orang-orang benar-benar menyembahnya, memanggilnya Ibu Tuhan, membelanya secara membabi buta, dan bertindak seolah dia tidak bisa melakukan kesalahan. Beyoncé tahu ini, dia sadar akan kuasa dan kontrol yang dia miliki atas pengikutnya. Mereka akan menyerang siapa saja yang berbicara menentangnya, bahkan sampai ke tindakan ekstrem untuk melindungi sosok yang mereka puja. Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis, siapapun yang melawan monster harus memastikan bahwa dalam prosesnya dia tidak menjadi monster. Bahaya penyembahan berhala adalah bahwa itu tidak hanya mendistorsi apa yang kita sembah, tetapi juga mengubah siapa kita. Ketika seseorang menyembah sesuatu selain Tuhan, karakternya mulai mencerminkan sifat cacat dari berhala mereka, bukan kesempurnaan Sang Pencipta. Namun, mari kita mundur selangkah. Ini bukan hanya tentang selebriti, tetapi tentang apa saja yang mengambil prioritas di atas Tuhan. Mungkin itu karier atau hubungan, uang, atau harta benda. Penyembahan berhala membutakan orang, mengalihkan fokus mereka dari menyembah Sang Pencipta ke menyembah ciptaan, entah itu orang lain atau status mereka sendiri. Alkitab sangat jelas tentang ini dalam Keluaran 20:3-4 yang berkata, "Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Tuhan sangat menentang penyembahan berhala karena itu menjauhkan kita darinya. Sekarang, lihat bagaimana penyembahan berhala bermain dalam hubungan Anda. Apakah ada seseorang dalam hidup Anda yang mencari kuasa atau kontrol atas orang lain? Apakah mereka suka dipuja, menikmati perhatian dan kekaguman, dan menggunakan pengaruh itu untuk memanipulasi orang lain? Atau apakah mereka memuja hal-hal material, terus-menerus mengejar kekayaan atau status, dan menekan Anda untuk melakukan hal yang sama? Perilaku ini bukanlah tidak berbahaya. Penyembahan berhala membuka pintu spiritual yang mengarah pada manipulasi dan kontrol. Ketika seseorang terjebak dalam penyembahan berhala, entah itu terhadap diri mereka sendiri, gaya hidup mereka, atau orang lain, mereka mengundang kekuatan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan obsesi mereka terhadap kontrol atau hal-hal material menarik Anda ke pola pikir yang sama. Jika seseorang terus-menerus menekan Anda untuk mengadopsi nilai-nilai mereka atau menyembah apa yang mereka sembah, mundur selangkah dan tetapkan batasan. Penyembahan berhala mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, bahkan bisa terlihat menarik atau dibenarkan, tetapi pada akhirnya itu merusak. Tetaplah berakar dalam iman Anda dan jaga fokus Anda pada Tuhan. Ketika Anda hanya menyembah Dia, Anda akan menemukan damai sejati dan kebebasan. Tanda ketiga, mengasihi manipulasi dan kontrol. Tanda jelas lainnya bahwa seseorang dalam hidup Anda mungkin dipengaruhi oleh kekuatan gelap adalah kecintaan mereka
pada manipulasi dan kontrol. Penyihir atau mereka dengan niat jahat membutuhkan kontrol untuk merasa berkuasa. Mereka berkembang dengan memanipulasi orang dan situasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagi mereka, ini semua tentang dominasi dan kuasa, dan mereka akan berusaha keras untuk mencapainya. Pikirkan, pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya memiliki pengaruh atas orang-orang di sekitar mereka? Mereka tidak perlu hadir secara fisik untuk memerintah kesetiaan atau memicu konflik. Ada selebriti yang penggemarnya membela mereka secara membabi buta, bahkan sampai ke titik permusuhan. Sementara mereka tetap sepenuhnya terpisah. Itu adalah kontrol dalam skala besar. Tetapi bukan hanya selebriti. Manipulasi juga bisa muncul dalam hubungan sehari-hari. Beberapa wanita, misalnya, mungkin menggunakan mantra cinta atau taktik manipulatif lainnya untuk mengendalikan pria dan memaksa hubungan. Ini adalah koneksi yang tidak alami dan dipaksakan. Jika Anda harus memanipulasi seseorang untuk mencintai Anda atau tinggal bersama Anda, itu bukan cinta sejati, itu kontrol. Seperti yang dikatakan C.S. Lewis, Anda mengajarkan orang bagaimana memperlakukan Anda dengan apa yang Anda izinkan, apa yang Anda hentikan, dan apa yang Anda perkuat. Manipulator bergantung pada kesediaan orang lain untuk mengikuti taktik mereka. Mereka berkembang dari keraguan Anda untuk menarik garis atau mengatakan tidak. Mengapa seseorang menginginkan hubungan seperti itu? Mengapa seseorang menginginkan cinta yang dipaksa daripada diberikan secara bebas? Manipulator tidak peduli. Mereka hanya peduli pada kuasa. Mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kontrol. Entah melalui rasa bersalah, ketakutan, atau permainan emosional halus. Perilaku ini mungkin tidak tampak seperti ilmu sihir di permukaan, tetapi mereka selaras dengan pola kontrol dan manipulasi yang sama. Manipulator tidak menghormati batasan Anda. Mereka melihatnya sebagai rintangan yang harus diatasi. Mereka akan memutarbalikkan kata-kata, menggunakan sanjungan, atau bahkan berpura-pura menjadi korban untuk membuat Anda merasa berkewajiban kepada mereka. Alkitab memperingatkan kita tentang ini. Dalam Galatia 5:1, untuk kebebasan Kristus telah membebaskan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan biarkan dirimu dibebani lagi oleh kuk perbudakan. Keinginan Tuhan adalah agar kita hidup dalam kebebasan, bukan di bawah beban kontrol orang lain. Kadang-kadang, manipulator datang dengan menyamar sebagai teman atau anggota keluarga yang peduli. Mereka mungkin berkata, "Aku hanya mencoba membantu," atau "Kamu akan menyesal jika tidak mendengarkanku." Tetapi bantuan mereka sering terasa seperti kontrol, karena itulah yang sebenarnya. Mereka ingin Anda meragukan diri sendiri, mempertanyakan keputusan Anda, dan bergantung pada mereka untuk bimbingan. Manipulasi bisa halus atau terang-terangan, tetapi hasilnya selalu sama. Itu membuat Anda terikat. Itulah mengapa sangat penting untuk menetapkan batasan dan berdoa meminta kepekaan rohani. Ketika pengaruh seseorang dalam hidup Anda mulai terasa menindas atau berat, saatnya untuk mengevaluasi ulang peran mereka dalam perjalanan Anda. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebebasan, diberdayakan oleh Roh-Nya, bukan dirantai oleh manipulasi orang lain. Tetaplah berpijak pada kebenaran-Nya, dan ingatlah bahwa tidak ada yang berhak mengendalikan hidup Anda kecuali Tuhan. Tanda keempat, mempraktikkan atau mendorong aktivitas okultisme. Tanda jelas lainnya bahwa seseorang dalam hidup Anda mungkin dipengaruhi oleh kekuatan gelap adalah jika mereka mempraktikkan atau mendorong aktivitas okultisme. Ini termasuk hal-hal seperti sihir, voodoo, ramalan, meramal nasib, atau segala bentuk ilmu sihir. Praktik-praktik ini bertentangan dengan firman Tuhan dan membuka pintu bagi bahaya spiritual. Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis, orang-orang dangkal percaya pada keberuntungan atau keadaan, orang-orang kuat percaya pada sebab dan akibat. Orang-orang yang tertarik pada okultisme sering mencari jalan pintas, mencari kuasa, kawaban, atau kontrol di luar rancangan Tuhan. Tetapi yang tidak mereka sadari
adalah bahwa setiap tindakan di alam spiritual memiliki konsekuensi dan bermain-main dengan hal ini mengundang kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Beberapa orang akan mencoba merekrut Anda ke dalam ritual mereka. Mereka mungkin menawarkan sesuatu yang kecil, seperti kristal, untuk energi positif atau lilin untuk manifestasi. Mereka akan berkata, ini tidak berbahaya, atau tidak ada salahnya dengan sihir yang baik. Tetapi inilah cara musuh menipu, dengan membuat kegelapan tampak tidak berbahaya, bahkan menarik. Alkitab sangat jelas tentang ini dalam Ulangan 18, 10-12. Tuhan menyebut praktik-praktik ini sebagai kekejian, berkonsultasi dengan medium, berbicara dengan orang mati, merapal mantra. Semua ini adalah penolakan terhadap otoritas Tuhan dan undangan bagi musuh untuk mengambil alih. Kadang-kadang, orang-orang yang terlibat dalam okultisme akan mencoba memberi Anda instruksi spesifik. Mereka mungkin berkata, lakukan ritual ini pada pukul 3 pagi, atau ulangi frasa ini beberapa kali untuk mendatangkan uang atau cinta ke hidupmu. Semua itu terdengar seperti takhayul yang tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya, Anda membuka pintu untuk kutukan spiritual. Orang-orang ini sering kali memberitahu Anda apa yang mereka lakukan secara terbuka. Mereka mungkin berkata, oh, ini bukan sihir jahat, atau ini hanya cara untuk terhubung dengan alam semesta. Tetapi dengarkan baik-baik. Jika seseorang mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam segala bentuk sihir atau ritual spiritual, mereka sedang menuntun Anda ke kegelapan. Perhatikan bagaimana mereka mencoba menarik Anda masuk. Mereka mungkin bertindak seolah sedang membantu Anda, tetapi mereka sedang menjebak Anda untuk bahaya spiritual. Bahkan mimpi di mana Anda berpikir orang yang dicintai mengunjungi Anda bisa menipu. Itu bukan nenek Anda dalam mimpi itu. Itu adalah roh yang mencoba mendapatkan akses ke hidup Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, tetaplah berdoa dan berakar pada kebenaran Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, seperti yang diajarkan dalam Efesus 6:11, agar Anda bisa berdiri teguh melawan musuh. Kedua, jauhi segala sesuatu yang sekilas pun mengarah pada okultisme. Tidak peduli betapa kecilnya, itu tampak. Tanda kelima, pola negatif mengikuti kehadiran mereka. Tanda lain bahwa seseorang dalam hidup Anda mungkin dipengaruhi oleh kekuatan gelap adalah jika pola negatif selalu tampak mengikuti kehadiran mereka. Anda berbagi kabar baik dengan mereka. Mungkin Anda berencana memulai bisnis, membeli rumah, atau mengambil langkah besar ke depan. Dan tiba-tiba, semuanya runtuh. Awalnya, Anda mungkin berpikir, itu hanya nasib buruk. Tetapi ketika ini terus terjadi, setiap kali Anda berbagi sesuatu dengan orang itu patut diperhatikan lebih dekat. Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis, orang-orang mungkin mendengar kata-katamu, tetapi mereka merasakan sikapmu. Beberapa orang membawa sikap iri, dengki, atau kepahitan, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Energi itu memiliki cara untuk memengaruhi hidup Anda, terutama jika Anda terlalu terbuka dengan mereka. Ada orang yang akan bertindak seolah mereka senang untuk Anda, tetapi di dalam hati, mereka tidak ingin melihat Anda berhasil. Ini bisa jadi seseorang yang dekat dengan Anda, teman, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja. Ketika Anda berbagi rencana Anda dengan mereka, mereka merespons dengan antusiasme palsu atau negativitas halus. Anda akan melihat hal-hal tiba mulai salah, rencana gagal, rintangan muncul dari ketiadaan, atau Anda mendapati diri Anda harus memulai dari awal lagi dan lagi. Mengapa ini terjadi? Orang-orang di bawah pengaruh gelap seringkali membawa roh iri atau sabotase. Mereka mungkin tidak selalu secara aktif bekerja melawan Anda, tetapi energi negatif mereka bisa nyata sebagai hambatan dalam hidup Anda. Inilah mengapa sangat penting untuk bergerak dalam diam. Tidak semua orang perlu tahu apa yang Anda rencanakan atau kerjakan. Anda juga perlu memperhatikan bagaimana orang bereaksi ketika Anda berbagi kabar baik.
Apakah ekspresi mereka berubah? Apakah suasana hati mereka bergeser? Apakah mereka mulai meminta setiap detail kecil dari rencana Anda? Ini adalah tanda-tanda halus bahwa niat mereka mungkin tidak murni. Seringkali, orang-orang terdekat dengan Anda yang membawa energi ini, iri hati tidak selalu jelas, tetapi sangat kuat. Beberapa orang tidak tahan melihat Anda lebih berhasil dari mereka, dan mereka akan secara sengaja atau tidak sengaja memproyeksikan negativitas ke hidup Anda. Inilah kebenarannya. Tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda yang akan berhasil. Yesaya 54:17. Jika Anda telah memperhatikan pola-pola negatif ini, jangan panik, tetaplah berdoa. Mintalah kebijaksanaan dari Tuhan, dan percayalah kepadanya untuk melindungi Anda. Anda memiliki otoritas untuk mematahkan setiap serangan rohani melalui kuasa doa dan iman. Penutup dan doa. Saat kita menutup pesan hari ini, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pertempuran rohani itu nyata, tetapi begitu juga kemenangan yang kita miliki dalam Kristus. 5 tanda yang telah kita bahas orang-orang yang mencari informasi pribadi, terlibat dalam penyembahan berhala, mengasihi manipulasi, dan kontrol, mempraktikkan aktivitas okultisme, atau membawa pola negatif bukan hanya perilaku yang harus dihindari, tetapi peringatan untuk melindungi hati dan menjaga hidup Anda. Kepekaan rohani adalah pertahanan Anda, dan doa adalah senjata terbesar Anda. Tetaplah waspada, tetaplah berdoa, dan ingatlah bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda yang akan berhasil. Tuhan telah melengkapi Anda dengan perlengkapan senjata-Nya dan Roh-Nya untuk berdiri teguh menghadapi setiap tantangan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebijaksanaan dan perlindungan yang Engkau berikan. Bantu kami untuk membedakan pengaruh-pengaruh di sekitar kami dan tetap berakar pada kebenaran-Mu. Jagalah hati kami, bimbinglah jalan kami, dan hancurkan setiap rencana musuh. Biarkan kami berjalan dalam kebebasan dan kemenangan yang hanya bisa Engkau berikan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton. Jika pesan ini memberkati Anda, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan dorongan. Tetaplah aman, tetaplah berdoa, dan semoga Tuhan memberkati Anda dengan limpah.